kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pendiri di Malang, Jawa Timur diri peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan menyeimbang. Sekolah seharusnya jadi tempat yang aman, tempat belajar, bertumbuh, dan menemukan diri. Tapi kenyataannya, masih banyak siswa yang datang ke sekolah dengan rasa takut. Takut diejek, dipukul, atau dijauhi teman-teman mereka. Itulah wajah nyata dari perundungan atau bullying. Perundungan bukan sekadar candaan atau konflik kecil. Ini adalah tindakan agresif dan berulang terhadap seseorang yang dianggap lemah. Bisa lewat kata-kata, perlakuan fisik, pengucilan, bahkan dunia digital. Dampaknya sangat serius. Korban sering kehilangan rasa percaya diri, mengalami kecemasan, depresi, bahkan sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Selain itu, prestasi belajar pun menurun. Banyak yang jadi enggan ke sekolah dan kehilangan motivasi untuk belajar. Di Indonesia, kasus perundungan masih sering terjadi. Data KPAI tahun 2022 mencatat lebih dari 1.200 laporan kekerasan terhadap anak, dan sebagian besar terjadi di sekolah. Artinya, ruang yang seharusnya melindungi anak justru masih menyimpan ancaman. Masalah ini muncul karena rendahnya kesadaran tentang bahaya bullying. Banyak yang menganggap hal biasa. Guru dan sekolah pun sering hanya bereaksi ketika kasus sudah terjadi, bukan mencegah sejak awal. Padahal, menurut Olweus, kuncinya ada di pencegahan lewat pendidikan karakter, penanaman empati, dan kepedulian sosial sejak dini. Sekarang, dunia digital membuat situasi semakin kompleks. Cyberbullying bisa terjadi kapan saja, bahkan tanpa tatap muka. Komentar jahat di media sosial bisa menyakiti sama dalamnya dengan kekerasan di dunia nyata. Karena itu, penting banget ada langkah nyata. Sosialisasi, edukasi, dan program anti perundungan di sekolah. Salah satu upaya nyata dilakukan di SMP Kemana Bayangkari 1 Medan melalui kegiatan sosialisasi tentang bahaya perundungan. Program ini melibatkan siswa, guru, dan pihak sekolah untuk berdiskusi terbuka mengenai dampak bullying serta cara mencegahnya. Selamat pagi semuanya. Adik-adik, kalian tahu nggak tujuan dari sosialisasi ini apa? Melalui kegiatan ini, siswa diajak memahami bahwa setiap tindakan sekecil apapun bisa berdampak besar bagi orang lain. Mereka belajar menumbuhkan empati, saling menghargai perbedaan, dan menciptakan budaya saling mendukung di lingkungan sekolah. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, tangan. Kegiatan seperti ini bukan hanya meningkatkan kesadaran, tapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan.
sekolah menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan inklusif. Tempat di mana setiap anak bisa belajar tanpa rasa takut dan tumbuh dengan rasa percaya diri. Mengucapkan terima kasih setelah datang dari sini untuk memberikan sebuah pesan yang bermanfaat untuk kami seperti membuli, mencegah pembulian, dan memberikan feedback yang baik untuk kita semua. Kakak-kakaknya lucu, baik, dan manis. Abang-abangnya ramah, juga baik, ganteng. Pesannya saya jadi mendapatkan apa? Saya jadi tahu apa itu perempuan atau bullying. Soalnya kayak di sini tuh penting. Yang itu kayak jadi ngerti tentang apa itu hubungan, dampak buruknya. Jadi kayak lebih biar mereka juga nggak pada bully. Dari itu pesannya di sini kakak-kakaknya baik, juga menyampaikan pesan-pesannya yang benar-benar jelas, bagus. Jadi kayak jadi dapat feedbacknya. Pesannya ya buat kakak-kakaknya jangan pernah baik, kayak ramah juga. Jadi kayak nggak jadi ngebuat kayak canggung. Abang-abangnya juga baik, caranya bagus dan mendidik ya. Dan kakak-kakak yang ngajar di sini juga aktif. Setelah itu mereka juga asik. Semoga kakak-kakak yang ngajar di sini sehat dan kakak-kakak yang aktif tetap semangat. Dan semoga nilai kakak-kakak di sini bagus. Oh, jadi guys, kami dapat donat gula, tapi belum disarapan. DIY, ya. Terus dapat ini. Selamat makan guys, dadah. Pada akhirnya, setiap anak berhak merasa aman, berhak belajar tanpa rasa takut. Dan tugas kita semua, guru, orang tua, teman, dan masyarakat adalah hal memastikan hal itu benar-benar terjadi. Karena menghentikan perundungan bukan sekadar tindakan sosial, tapi bentuk nyata dari kemanusiaan. Perubahan besar selalu dimulai dari satu hal kecil. Empati.